Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar fikih ya, masih dengan Bu Ulul. Kali ini kita akan membahas makanan dan minuman halal dan haram. Makanan dan minuman halal. Halal secara bahasa berarti boleh. Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Nah, kriteria kehalalan sebuah makanan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah halal pada wujud atau zat makanan tersebut. Yang kedua adalah halal pada cara mendapatkannya. Dan yang ketiga adalah halal pada proses pengolahannya. Halal menurut zatnya ini adalah makanan yang bermanfaat, tidak merusak badan, tidak menjijikkan, seperti itu ya. Sedangkan halal pada cara mendapatkannya ini adalah bukan hasil curian, bukan hasil dari riba dan sebagainya. Sedangkan halal pada proses pengolahannya adalah misalnya hewan yang disembelih dengan cara yang benar menurut syariat Islam, seperti itu. Selain halal, kaum muslimin juga dituntut untuk memakan makanan yang thayyib. Thayyib itu adalah baik ya, baik, bermanfaat bagi tubuh dan tidak berbahaya. Macam-macam makanan halal. Semua makanan yang tidak diharamkan Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak mendatangkan maldorot, tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Yang keempat adalah semua binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Manfaat makanan dan minuman yang halal. Yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, terjaga kesehatannya. Yang ketiga, diberi rezeki yang berkah. Yang keempat, hidup menjadi tenang. Kelima adalah terhindar dari akhlak tercela. Hikmah makanan dan minuman yang halal. Pertama, mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, doa dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat adalah menumbuhkan perbuatan yang baik. Itu tadi makanan halal ya. Sekarang macam-macam minuman yang halal. Yang pertama adalah semua jenis air atau cairan yang tidak memabukkan. Yang kedua, semua jenis air atau cairan yang tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Minuman yang tergolong jenis ini sebagai berikut. Yang pertama, airnya alami ya, air sumur, mata air sungai, air danau, air hujan, air kelapa, dan lain-lain. Yang kedua adalah air yang bercampur, susu, kopi, teh, madu, dan semacamnya. Yang ketiga, melalui proses kimia, misalnya Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan lain-lain. Oke, macam yang ketiga adalah air atau cairan tersebut bukan najis atau benda suci yang terkena najis. Yang keempat, air atau cairan tersebut didapatkan dengan cara yang halal. Makanan dan minuman haram. Haram secara bahasa artinya terlarang. Sedangkan makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang terlarang dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Secara umum, makanan haram adalah makanan yang buruk atau tidak baik dan menimbulkan madarat atau bahaya bagi kesehatan jasmani dan rohani. Makanan haram dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah haram aini. Haram aini adalah haram karena zatnya atau sudah dinyatakan haram zat penyusunnya menurut Al-Quran dan hadis.
Contohnya yang hewani itu ada babi, bangkai, darah, seperti itu. Kemudian haram aini ya, contoh nabati atau tumbuhan adalah ganja, kecubung, dan lain-lain. Kemudian ada yang dari perut bumi, itu ada timah, aspal, dan lain-lain. Itu haram ya. Jadi makan aspal itu haram ya. Yang kedua adalah haram sababi. Haram sababi adalah haram karena ada sebabnya. Sabab berarti sebab ya. Contohnya adalah makanan yang halal berubah menjadi haram karena tercampur dengan zat haram. Macam-macam makanan haram. Yang pertama, semua makanan yang diharamkan Allah melalui nas Al-Quran atau hadis. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah, seperti narkotika, rokok, dan racun. Yang ketiga, semua jenis makanan yang najis, kotor, dan menjijikan, seperti bangkai dan kotoran hewan. Yang keempat, semua makanan yang didapatkan dengan cara batil, seperti mencuri, merampas, atau beli dengan uang hasil korupsi atau riba. Macam-macam minuman yang haram. Yang pertama, setiap jenis minuman yang memabukkan, baik itu sedikit atau banyak, seperti khamar. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. 3. Minuman yang berasal dari binatang yang haram, seperti air susu anjing, air susu babi, dan sebagainya. 4. Darah manusia atau binatang, seperti minum darah sapi, kambing, kelelawar, ular, dan sebagainya. 5. Air yang bercampur racun atau tercemar racun yang dapat membahayakan tubuh kita, bahkan mengakibatkan kematian. Yang keenam, minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau bertentangan dengan ajaran Islam. Dampak negatif mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, merusak kesehatan badan. Ketiga, merusak jiwa, karakter, mental, moral, dan akidah. 4. Menghalangi diri mengingat Allah dan menimbulkan rasa malas beribadah. 5. Mendatangkan dosa karena telah melanggar larangan. Cara menghindari makanan dan minuman haram. Yang pertama, tanamkan akibat jika memakan makanan yang haram. Yang kedua, hindari jenis makanan dan minuman haram. Yang ketiga, yakinkan diri bahwa makanan haram akan merusak jiwa. Yang keempat, jauhi pergaulan yang buruk. Oke, sekarang tugasnya. Atau silahkan buka LKS Al-Aqsa kalian, uji kompetensi 7, halaman 48, room 1 dan 2. Dikerjakan di buku tugas, tidak perlu difoto, diberi nama dan nomor absen, dan dikumpulkan ketika home visit nanti. Oke anak-anak, sekian materi pelajaran hari ini, dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.